salah satunya Dhani Gunawan ini ya. Beliau ini adalah seorang yang saya bilang sosok beliau ini saya kenal sejak pertama saya bergabung 2013. Pak Dhani ini 12 dan saya tahu Pak Dhani ini hebat bisa dikatakan sebelum mungkin sangat ya jujur waktu bergabung ya, tapi itu patah dengan ya sangat sistem pahamin konsep bisnis ini dan punya tim yang ya turunkan kita sama-sama belajar dari anak muda. Dikit aja kok sebenarnya, sama dikit aja nggak banyak ya, dan kita masih kiat-kiat suksesnya. Nah teman-teman semua siap-siap ya, kita akankan ini ya, kita sapa Pak Dhani, apakah available untuk saya bukakan kamera kan di bagian kolom chatting Pak. Halo Mr. Saya belum lihat chattingannya Pak Dhani. Nah, teman-teman belum ada yang ya sama Pak Dhani, jadi nggak muncul. Pak, teman, apakah suara saya masih jelas? Wah, terima kasih Pak Dhani ya, saya akan buka. Yuk, sama-sama kita panggilkan Bapak Dhani Gunawan. Oke, malam Pak Rian. Selamat malam Pak Dhani. Malam. Pak Dhani ini hari ini kok keren banget Pak. Aduh. Soalnya Rian jadi keren nih. Aduh. Selamat malam ya. Ya, malam Pak. Ya, terima kasih Pak Dhani sudah meluangkan waktu untuk gabung ya bersama kita di meeting malam hari ini ya. Sehat ya Pak ya? Sehat Pak Rian. Gimana kabar Pak Rian? Waduh, saya Dhani sehat. Kapan jadi papa nih Pak? Ya? Kapan jadi papa? Sekitar 3 bulan lagi Pak Dhani, nyusul ya kan? Siap. Ya, kalau Pak Dhani kemarin Blue Diamond duluan, saya nyusul, terus punya anak duluan, nah saya kan sekarang nyusul kan, gitu ya Pak ya. Ya, teman-teman semua, inilah partner ya spektakuler kita, Bapak Dhani Gunawan ya. Hari ini kita belajar sama-sama, dan mungkin Pak Dhani sambil saya persiapkan sedikit slide buat malam hari ini, mungkin boleh sedikit cerita ya Pak Dhani ya. Ya, boleh. Belakang dan sebagainya. Silakan Pak Dhani. Ya, oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, jadi thank you Pak Rian sebelumnya udah diundang di acara pada malam hari ini. Ya, lumayan teman-teman, bayarannya $50.000 per menit katanya. Ya, oke. Ya, teman-teman, jadi senang sekali ya hari ini kita bisa berjumpa di live meeting online ini pada malam hari ini. Ya, sekali lagi thank you buat Pak Rian dan tim dari Red Novo ya Pak ya. Ya. Dan red lainnya. Ya, oke. Ya, jadi ya teman-teman, nama saya mungkin bisa di next slide ya Pak Rian ya. Nah, jadi kan lebih enak kalau ada gambarnya gini kan. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman bisa itu ngecek tanggal lahirnya itu bagus nggak ya. Kata orang bagus katanya Pak. Yes. Bercanda teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman ya, jadi hari ini saya berusia 32 tahun Pak Rian ya. Jadi 10 tahun lebih muda daripada Pak Rian. Betul ya Pak Rian ya? Ya, jadi teman-teman ya, jadi jujur ya, kalau kita bicara soal pengalaman kerja, ya jujur ya, saya ini nggak ada pengalaman kerja. Ya, jadi kalau ditanya Pak Dan ini orang hebat nggak ya, orang yang pinter apa dulu, nggak Pak Bu ya. Bahkan kalau ditanya soal pendidikan Pak Bu, saya ini sangat-sangat parah Pak Bu kalau di pendidikan akademis Pak Bu ya. Jadi saya kuliah Pak Rian 7 semester ya, tapi lolos Pak Rian, bukan lulus. Ya, jadi saya itu Pak Rian. Kalau teman-teman saya 7 semester kan cum laude Pak Rian.
keren Pak Dani, lulus 7 semester ya kan. Tapi sebelum selesai ngomong Pak ya, ya kan. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman ya, kenapa saya itu teman-teman ya berhenti di semester 7 ya? Karena satu hal ya, saya ini tersendat di salah satu mata kuliah namanya statistik dan kalkulus. Ya. Jadi mata kuliah itu mata kuliah yang berantai ya. Jadi kalkulus 1 kalau lulus baru kalkulus 2. Kalkulus 2 kalau lulus baru statistik 1. Statistik 1 lulus baru statistik 2. Nah, saya Pak Rian langganan terus, ngulang terus Pak Rian. Nah, jadi waktu semester 7 saya konsultasi Pak Rian dengan dosen saya. Saya konsultasi, saya tanya, Bu, kira-kira kalau saya lancar, berapa tahun lagi saya lulus? Ya kan? Waktu itu dikatakan kalau lancar, kalau saya rajin dan fokus itu 2 tahun. Ya kan? Nah, saya hitung Pak Rian, saya semester 7 ditambah 2 tahun berarti kan sama dengan semester 11. Ya kan? Bagi saya terlalu lama Pak Rian. Ya kan? Akhirnya saya mengambil satu keputusan Pak Rian pada waktu itu, ya. Jadi saya itu nekat Pak Rian, ya, izin sama orang tua untuk cuti kuliah. Ya kan? Mengambil keputusan itu sampai nangis Pak Rian. Ya kan? Karena betul-betul seperti saya tidak kuat kuliah, ya kan. Dan jujur pada saat itu Pak Rian, seakan-akan masa depan tuh nggak tahu masa depan tuh bakal seperti apa. Ya kan? Nah, ya teman-teman, saya bukan orang hebat, ya. Nah, jadi saya memulai bisnis Talk Fusion Pak Rian, ya, itu pada saat saya bergabung dengan Talk Fusion, saat pertama kali Talk Fusion ada di Indonesia, ya, itu tahun 2012, ya. Jadi, ya, mohon aplaus dulu untuk Pak Marcel Halim, ya, yang ajak saya, Pak Ibu. Ya. Hari ini enak sekali, ya, didemokan langsung live meeting seperti apa, ya. Pada saat itu Pak Rian, teman-teman, saya itu ketika di presentasi Talk Fusion, saya dipresentasi pakai kertas putih, kalender. Pak Marcel menceritakan bahwa ada kotak besar, dalamnya ada kotak kecil, ada tombol play, kalau diklik bisa play videonya. Dan saya, oh ya. Nah, bayangkan teman-teman, ceritakan bisnis digital dari Amerika, ya kan, pakai kertas, nah, ya kan. Nah, jadi ini kan agak kurang nyambung sebetulnya. Nah, tapi kenapa saya bergabung Pak Rian? Satu Pak Rian, karena saya percaya dengan Pak Marcel. Ya, saya percaya 1000% waktu itu, ya. Jadi bahkan mungkin bisa dikatakan Pak Rian, ya, saya lebih percaya Pak Marcel daripada orang tua saya Pak Rian. Ya kan? Ya, jadi orang tua ngomong apa, kalau nggak sependapat dengan Pak Marcel, itu mungkin saya lebih nurut Pak Marcel, Bu, waktu itu. Segitunya ya? Ya, segitunya. Ya, jadi kalau Anda ini kalau sama pengundang Anda, masih dengerin istri Anda, masih dengerin suami Anda, atau orang tua Anda, atau anak Anda, ya, berarti mungkin Anda kurang dekat sama pengundang Anda. Ya. Ya kan, nah, atau misalnya Anda ini ngundang orang tapi orang yang Anda ini kurang dekat misalnya, ya, itu faktor yang mungkin kita harus berjuang, ya. Tapi pada waktu itu Pak Marcel ini salah satu orang yang saya percaya Pak Rian dalam hidup saya, ya kan. Nah, jadi saya gabung, ya, tanpa banyak pikir, saya langsung gabung, ya kan. Nah, dan saya punya alasan kedua Pak Rian, kenapa saya ini kepingin sebelum usia 30 tahun Pak Rian, saya ini harus pegang uang 1 miliar. Oke, untuk apa Pak Rian? Saya kepingin menikah biaya sendiri, menikah biaya sendiri, beli mobil sendiri, ya kan, dan punya tempat tinggal sendiri. Nah, saya tuh ngitung Pak Rian, kalau saya, mohon maaf teman-teman, mohon maaf, ya kan, kalau saya bekerja sebagai seorang pegawai dengan gaji 10 juta, dan saya tabung semuanya 10 juta, berarti saya perlu waktu 100 bulan Pak Rian. Nah, itu nggak cocok sama angkanya saya Pak Ibu. Nah, akhirnya ketika diceritakan plan Talk Fusion, saya cocok. Wah, ini bisa nih saya kerjakan. Dan betul Pak Rian, dalam waktu 1 tahun, saya tembus 1 miliar. Betul ya? Dan di usia 28, saya tembus 10 miliar pertama saya. Nah, dan hari ini, saya punya impian Pak Ibu, ya, saya harus tembus 100 miliar pertama saya Pak Ibu, sebelum usia saya 35 tahun. Nah, jadi, saya punya impian teman-teman, ya, 100 miliar, ya, sebelum 35 tahun Pak Ibu. Ya, jadi, saya betul-betul bergairah. Kenapa? Kalau dulu Pak Rian, saya bergabung dengan Talk Fusion karena saya persiapan untuk sebelum menikah. Betul ya? Dan hari ini Pak Rian, saya mempunyai keputusan untuk punya kehidupan yang luar biasa untuk saya before 40 Pak Rian. Ya kan? Nah, jadi saya juga sudah punya anak 1, ya. Jadi saya betul-betul yang terbaik. Nah, satu hal, mungkin teman-teman hari ini bingung, join Talk Fusion nggak ya? Betul ya Pak Rian ya? Nah, tapi saya punya satu pertanyaan. Pertama gini, semisal kalau hari ini Anda nggak gabung Talk Fusion, apakah kehidupan Anda akan berubah dalam waktu 6 bulan ini, dalam waktu setahun ini?
Oke, kalau semisal Anda hari ini nggak gabung Talk Fusion, lalu 6 bulan lagi Anda nggak ada perubahan, setahun lagi Anda nggak ada perubahan, kenapa Anda tolak ide kami? Ya. Oke, nah itu kalau buat teman-teman. Tapi kalau buat saya Pak Rian, jujur, saat saya di presentasi Talk Fusion, saya nggak punya uang. Oke, nah Pak Masih bilang sama saya, dan emangnya kalau kamu nggak join Talk Fusion hari ini, emangnya kamu 6 bulan lagi punya uang? Itu nusuk banget loh Pak Dani. Ya, pertanyaan itu membuat saya itu berpikir Pak Rian. Saya ini kan orangnya suka ngitung Pak Rian. Ya. Saya ini matematika banget, di otak ini matematika semua. Ya, nah jadi padahal nggak lulus ya kan. Nah, cuma kalau duit lancar Pak Rian. Lancar. Kalau duit lancar. Ya, Ya, banyak yang begitu Pak. Ya, kalau 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun lancar Pak Rian. Nah, Iya, iya. jadi Pak Masih bilang, Pak Dani, dan kalau kamu bayangkan Dan ya, kamu nggak join nih sama aku. Terus kamu 6 bulan lagi, emangnya hidupmu berubah, emangnya kamu punya uang. Nah, di situ saya kena Pak Rian. Ya udahlah, daripada saya hidup saya 6 bulan ini sama, datar terus sama, ya udah mending saya join. Ya kan, supaya 6 bulan ini bergairah. Ya, masih ada peluang, masih ada peluang. Masih ada peluang, ya kan? Nah, jadi bagi teman-teman mungkin ini bisa menjadi acuan kenapa teman-teman harus gabung Talk Fusion, ya. Oke, ya lanjut Pak Rian. Pak, sebentar saya mau tanya sedikit Pak sebelum kita lanjut ya karena Ya. waktunya buat Pak Dani sampai besok pagi. Oh, tadi bayarannya mahal. Tapi saya tuh tadi dengar ya betapa tidak nyamannya ketika kita memutuskan untuk tidak mengambil kuliah lebih lanjut. Saya yakin waktu itu Pak Dani akan merasa ini dunia tuh mau jatuh dan runtuh. Ya, betul. Sampai nangis loh kan, ya kan Pak. Ya. Tapi ternyata masa lalu itu tidak menentukan masa depan ya Pak ya. Betul. Dan akademis itu belum tentu menjamin kita itu bisa berhasil juga kan. Ya, betul Pak Rian. Ya, itu sih sebenarnya saya pengen. Jadi beruntung sih Pak, Tuhan itu memberikan garis jalan yang di awal mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi intinya di akhir itu pasti istimewa kalau kita ini ya mau berjuang Pak ya. Ya, betul Pak Rian. Oke. Pak, sebentar Pak, ini belum selesai slide-nya. Ini hari ini Pak Dani punya 40.000 jaringan. Yes, 40.000 Pak Rian. Tersebar lebih dari 5 negara. Iya. Itu luar 40.000 jaringan distributor digital. Tim saya yang hebat Pak Rian. Saya sih biasa-biasa aja Pak Rian. Tim yang hebat ya. Iya. Ya, tapi tim yang hebat pasti dimulai dari leader yang berkualitas tuh. Iya. Hoki Pak. Saya hoki Pak. Oke ya. Ya. Mas mantap ya. Kita lihat di sini ya, bagaimana seorang Pak Dani yang mungkin memulai dari nilai yang tidak mampu ya, tapi berani sedikit mengambil resiko yang saya yakin kalau nggak diambil resiko ke depan mungkin lebih besar gitu loh, tapi akhirnya bisa memiliki sesuatu yang banyak orang pengen ya. Ya. Oke, Pak, saya akan skip untuk yang keluarga. Nah ini ya Pak Ya. Marcel ya. Ini foto saya waktu itu dengan Pak Marcel ketika pergi ke Malaysia Pak Rian. Ketika pergi ke Malaysia. Ya. Sama Pak Andre juga ini. Oh, Pak Andre-nya nggak ada ya? Ya, sama Pak Andre Winata. Pak Andre mungkin lagi moto mungkin. Iya. Wah ini kayak 6 dosan beneran ini. Ya. Ya, fotonya itu kan keren Pak Rian ya. Youngest driver who made it from rookie to F1 champion. Wah, ya kan? Itu mungkin afirmasi yang nggak sengaja Pak Rian ya. Oke, boleh cerita sedikit Pak tentang ini? Ya, jadi ini adalah foto waktu itu. Jadi singkat cerita Pak Rian ya. Jadi saya dengan Pak Marcel dengan Pak Andre kan pernah jalankan network marketing sebelumnya. Ya. Betul ya, pernah jalankan network marketing ya. Jadi pada waktu ini Pak Rian saya betul-betul berjuang gila-gilaan ya. Jadi pada waktu ini memang saya sudah berhenti kuliah Pak Rian ya. Jujur waktu saya berhenti kuliah teman-teman ya, itu sedikit malu juga ya. Kenapa? Dekat sama cewek ditanya ya sama orang tuanya, kamu kuliah apa Dan? Ya kan, oh saya bilang, oh saya nggak kuliah, ya kan, kerja apa? MLM. Aduh rasanya gila ya Bu ya. Jadi ya kan, terus kayak orang tuanya langsung bilang gini, ini kayaknya bukan anak baik-baik deh. ya kan, Iya. nah terus ya kan sukses juga belum ya kan. Nah terus saudara saya sepupu saya Pak Rian itu memang pintar sekali kalau sekolah Pak Rian ya kan, nilai selalu bagus ya kan. Nah ya jujur teman-teman ya, saya jujur kalau dibilang soal kehidupan nyata ya, saya ini sedikit agak malu dan minder sebetulnya ya. Jadi
Dulu saya juga dibilang ya kayak wayang gitu ya, kurus tinggi gitu ya. Wah, banyak yang jelekin saya Pak Rian. Ya kan, nggak apa-apa. Udah biasa dijelekin. Makanya waktu ditolak di sini biasa Pak Rian. Ya kan? Ya kan kalau Aryan mungkin ganteng ini susah kalau ditolak orang. Ya, jadi foto ini adalah waktu itu betul-betul saya berjuang ya, dan waktu itu ada juga Pak Marcel ya. Jadi saya betul-betul ini pertama kali saya keluar negeri dengan Pak Marcel, Pak Rian. Ya, jadi ya foto ini kenang-kenangan lah. Dulu jalankan network, ya kan. Dibilang saya sukses belum Pak Rian. Ya, tapi di sini saya banyak belajar hal. Jadi ya teman-teman, jujur ya, sekolah kehidupan saya itu ada di network marketing, Bapak Ibu. Ya, dan khususnya saya itu terima kasih sekali dengan Pak Marcel ya, karena beliau yang banyak bantu saya dari nol, Bapak Ibu. Ya, jadi bisnis ini bukan soal uang aja, Bapak Ibu, tapi soal kehidupan, Bapak Ibu. Ya, oke. Teman-teman harus tahu ya, kalau Pak Marcel yang partner daripada Pak Dani ini adalah seorang author, pencipta buku bestseller ya, dan juga hari ini meraih ratusan miliar dalam bisnis ini Bang. Dan beliau ini adalah grand mentor kehidupannya kita sekarang ya. Saya, Pak Dani, Pak Andre, dan juga teman-teman yang lain. Ini orang hebat sih. Nanti kapan-kapan kita akan undang juga ya Pak Dani ya. Ya, siap. Oke, saya akan lanjut Pak. Ini keren nih, tahun 2015. Ya, jadi saya jalankan Talk Fusion ya dari tahun 2012 ya kan. Nah, jadi pada waktu ini saya lupa nih ya, misalnya ada 2014 kalau nggak salah, itu $100.000 ya. Jadi saya tampilkan foto ini Pak Rian karena foto ini ada maknanya Pak Rian. Yes. Ya, jadi pada waktu foto ini Pak Rian ya, jadi tahun 2015 ini adalah tahun apa ya, ibaratnya ini teman-teman. Jadi ini singkat cerita ya, 2012 saya gabung, 2013 saya terima 1 miliar, saya bisa beli Mercy ya. Dan di situ Pak Rian saya zona nyaman Pak Rian. Zona nyaman, oke. Okay. Ya, zona nyaman saya 2013 sampai 2015 Pak Rian, saya zona nyaman ya. Nah, saat itu Pak Rian, saya itu baru terima $500.000. Oke, sesuai yang ada di sini ya. Ini sangat-sangat luar biasa menampar saya. Kenapa? Karena Pak Andri Winata itu udah terima $1 juta. Di sini Pak? Yes, 2015. Bergabungnya beda berapa lama? 1 menit atau 2 menit mungkin Pak Rian. Nah, jadi tahun 2015 ini saya seperti ditampar ya. Jadi Pak Eko pun ini juga baru gabung ya. Pak Eko juga baru gabung tapi dapat $500.000 sama seperti saya ya. Jadi ini yang buat saya gila-gilaan ya. Jadi mungkin banyak orang bilang wah Pak Dani hebat terima $500.000 ya. Tetapi hati saya tuh panas Pak ya. Gitu. Ya, karena ini ya, karena bukan panas karena nggak dapat loh, tapi panas karena di waktu yang sama hanya berbeda beberapa saat, tapi apa yang didapat itu agak sedikit jauh ya Pak ya. Ya. Bukan karena skill, tapi karena zona nyaman. Jadi di Hero 2015 ini saya mengambil keputusan Pak ya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi ya, mungkin dulu keputusan saya yang pertama adalah berhenti kuliah, terus keputusan lagi mungkin berikutnya saya gabung Talk Fusion, ya kan, terus ada keputusan lagi saya betul-betul serius di Talk Fusion. Nah, jadi teman-teman, setiap hari itu kita tuh kelihatannya lewat ya Pak Rian ya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Tapi satu hal teman-teman, kapan teman-teman tuh mengambil keputusan untuk merubah hidup? Itu harus dipikirkan ya. Iya, betul. Iya, jadi setiap hari kelihatannya lewat tuh. Ini contoh Pak Rian, kita beberapa jam lagi aja udah Februari. Kan ada ketika corona kan? Iya betul. Ya kan, nah waktu itu sangat berharga ya. Jadi waktu itu bersejajar dengan namanya keputusan Pak Rian. Pak Dani 2015 sudah menikah belum? Belum dong. Bapak Ibu coba bayangkan, Bapak Ibu masih single ya kan? Gak ada tanggungan, dapat 7 miliar. Ini mau dapat siapa aja itu dapat ini. Tinggal buka pintu Mercy masuk semua itu. Iya kan? Porsche waktu ini Pak Rian. Porsche ya? Iya. Saya waktu acara ini saya bawa Porsche sama Mercy Pak Rian. Ini 2015 tuh saya baru mulai loh Pak. Iya. Baru mulai serius loh. Iya, Saya baru dapat berapa ya? 250 ya. Wih, gila banget. Ya, Pak Rian juga hebat lah memotivasi saya ini. Nah, Pak Dani ini saya tuh banyak belajar Pak Dani. Karena saya tuh belajar dari Pak Dani itu apa? Jujur ya Pak ya, ini sebelum kita lanjut next ya. Kesuksesan kita tuh
Itu yang saya pelajari. Karena banyak orang skill IT, tapi ternyata duitnya nggak banyak dapat di IT. Ada orang skillnya nggak di IT, tapi banyak dapat duit di IT. Artinya kan nggak perlu punya skill yang oke banget, yang penting kita tahu konsepnya dan kita punya integritas, punya mau maju gitu loh. Nah ini saya tuh belajar banyak dari Pak Dhani. Salah satu Blue Diamond yang saya sangat respect, leader ini Bapak Ibu semua, ini saya nggak tahu ya ada slide-nya apa enggak, nanti saya ceritain. Pak Dhani ini kalau nggak salah peraih apa yang di dunia apa Pak, kalau dari Top Vision itu Pak? Rising Star. Rising Star. Bapak tahu nggak? Bapak Ibu tahu nggak Rising Star itu apa? Jadi bintang yang naik. Jadi dari seluruh dunia waktu itu Pak Dhani karena lagi menanjak banget, termasuk the best nomor satunya dunia ya, Rising Star kan. Waktu itu ada 3 orang ya, Diamond Elite, saya sama Jepang sama Rusia. Wah, mantap ya. Jepang sama Rusia sih kelas Piro Pak. Saya sih kubunya Pak Dhani lah kalau itu lah ya. Mantap Rising Star. Sip. Oke, lanjut ya Pak ya. Lanjut. Oke, sip. Nah, jadi waktu itu Pak Rian saya tancap ke gila-gilaan, ya kan? Jadi tahun 2016 ini saya babat habis semua Pak Rian. Wah, ngeri banget. Ya kan? Jadi kalau Pak Rian lihat ya, yang terima Rolex itu kan paling banyak dari grupnya kita Pak Rian. Oh iya betul. Ya kan? Nah, ya kan? Jadi ada Bunda Ayu ya, ada ini ya. ada Pak Joshi, ada Pak Lukas juga kan? Kalau nggak salah Bu Ana juga terima waktu ini. Iya. Wah, saya sendirian tuh di situ ya. Betul, ya kan. Nah, jadi memang Pak Rian kan baru gabung nggak apa-apa lah, ya kan. Tapi Pak Rian kan sekarang hot nih kan sekarang ini kan. Belajar ngeri ya. Jadi tahun 2016 ini jujur saya betul-betul panas Pak Rian ya. Jadi sekali lagi teman-teman, waktu saya mengambil keputusan di tahun 2015 ya, saya tuh gila-gilaan ya, pergi keluar kota terus, bangun grup ya kan. Dan puji Tuhan ya, kerja tim luar biasa dari ya, terutama dari grup Bali, Jakarta dan Surabaya ya. Di situ kita sukses sama-sama Pak Ibu ya. Jadi satu hal Pak Rian, saya ini paling suka kalau sukses rame-rame Pak Rian. Yes. Saya terima Rolex di awal selesai acara Hero sekitar bulan 10 kalau nggak salah, bulan 11 saya bilang sama tim saya, ayo saya kepingin banyak orang terima Rolex dari grup saya, seperti itu. Nah dan jujur Pak Rian, jujur ya Pak Rian ya, saya ini sebetulnya nggak suka Rolexnya Pak Rian, tapi saya suka panggungnya Pak Rian. Rolex bisa lah kebeli, tapi panggung nggak bisa dibeli pakai uang. Rolexnya ini nggak saya pakai Pak Rian, tapi saya kasihkan ke papa saya Pak Rian. Jadi jujur saya nggak suka sama Rolex Pak Rian, ya kan, tapi saya kasih ke papa saya ya. Jadi ya suatu saya ingin balas budi lah sama orang tua saya Pak Rian. Yes. Wah, bahagia sekali dong Papa. Iya betul. Ya jadi teman-teman, mungkin teman-teman nggak suka Rolex, nggak apa-apa, kasih ke orang yang Anda cintai. Iya, tapi kalau yang sekarang Pak Dhani nggak ada yang nggak suka Pak, matanya hijau semua Pak. Iya kan? Oh Pak, Ya. kalau itu kan Bu Juliana bilang, saya nggak suka Rolex bro, tak kasih noy. Wah, saya yang muntah nggak mungkin ya kan, pasti suka Rolex ya kan. Ada lain soalnya Pak Rian gitu loh. Iya. Tapi mantap ya Pak Dhani ini bisa dicontoh ya teman-teman ya. Jadi Kita kasih yang terbaik buat orang kita cintai Pak Rian. setuju. Saya setuju. Saya tahu Pak Dhani orangnya begitu, memang ya, keluargais. Lanjut. Ya. Ini tambah lagi ini. Ya. Jadi ini saya ke kantor. Waktu ini tutup saya ya, dan saya bersyukur sekali ya. Jadi kalau mungkin Anda tahu ya, CEO kita Mr. Putrena Bapak Ibu ya, kita diundang ke kantornya sangat humble, kita diundang ke rumahnya sangat humble ya, dan betul-betul kita di service number one ya. Jadi tahun 2016 ini betul-betul tahun yang luar biasa ya buat kehidupan saya. Saya bersyukur sekali ya berkat bimbingan dari Pak Marcel, Pak Mario ya, dan seluruh tim saya Bapak Ibu yang sangat-sangat kompak Bapak Ibu ya. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu tahun 2016 ini. Ya, seperti itu Pak Rian. Pak, dan saya mau tanya, Yes. ketika Pak Dhani CEO dan pergi ke rumah, apa yang Pak Dhani rasakan Pak? Kira-kira dalam hati itu apa yang Anda lihat tentang sosoknya Bu Brenda, tentang sejujur-jujurnya coba Pak, boleh nggak dibuka Pak? Apa yang Anda lihat? Oke,
mungkin saya akan cerita dari pengalaman saya pribadi Pak Rian ya. Siap. Saya itu boleh duduk di kursinya Bu Frena, itu saya sampai kaget. Hmm. Ya kan, jujur ya, kalau bahkan mungkin di kursinya Pak Mario atau Pak Mas saja mungkin saya belum pernah Pak Rian. Ya kan, Iya, iya. ya kan, misalnya kan, karena mereka kan juga sama seperti kita kan, nggak punya kantor kan. Nah, tapi kan kadang juga ada sungkan lah ya, kalau kursinya Pak Mario kita duduknya sungkan ya kan. Iya. Mereka ya waktu BPO gitu ya, ada tulisannya Pak Mario, kursinya Pak Mario, kursinya Pak Mario kan kita sungkan kan mau dudukin kan. Teman-teman, nah teman-teman bisa bayangin ya, waktu acara Hero gitu ya, ada kursinya for Mr. Mario, Mr. Mas, kan kita ada rasa sungkan lah, betul ya. Nah, tapi anehnya apa, Pak Rian, waktu kita semua ya, kita semua tanpa terkecuali, kita ini malah boleh duduk di kursinya. Nah, dan jujur Pak Rian, Inggris saya ini nggak terlalu bagus, cuma yang saya dengar Pak Rian adalah apa? Dia mengatakan seperti ini, you are my partner. Nah, jadi teman-teman, kita ini bukan pegawainya, kita ini partnernya. Nah, itulah Bapak Ibu, saya itu gila, saya ini seperti berpartner dengan Mark Zuckerberg nih, ibaratnya seperti itu. Ya kan, dalam hati mungkin Pak Dani itu ngomong gini, aduh Mr. Bob, aku ini loh lulus kuliah Bob, bagaimana Mr. Bob, aku ini mau anggap partner, aduh rasanya tuh yes gitu ya. Nah, bayangkan, posenya adalah saya. Nah, jadi saya bersyukur sekali ya. Mungkin Pak Rian belum pernah ke Florida ya waktu itu ya? Sudah. Oh, Pak Rian sempat ke Florida juga ya? Florida, ya. Oke, mantap. Ya kan? Nah, acaranya Imagine. Oh, waktu Imagine ya? Ya, di acaranya Imagine. Kan ada Pak Dani toh? Ya, lupa Pak Rian. Keseringan pergi ke Amerika Pak Rian. Iya. Itu deh. Iya. Sering ke Amerika. Ya teman-teman mohon maaf ya, ini pembicaraan agak-agak high dikit ya. Jadi bukannya sombong ya kan. Tapi ya gitu deh. Tapi benar ya Pak Dani ya, gara-gara kita di bisnis ini kita tuh bolak-balik ke Amerika ya. Ya, betul. Dan itu free. Ya. Seru sih Bapak Ibu ya, Amerika itu. Tuh, kalau ini nggak masa pandemi itu kita berangkat lagi bolak-balik nih Pak. Ya, jadi saya merasakan bahwa Bu Frena betul-betul memanusiakan kita, Pak Rian. Ya. Yang itu ya. Ya. Oke. Itu ada ke Disneyland khusus ya Pak ya di Florida ya. Kita dapat juga VIP Vision, terus jadi main di Disney semua itu Fastland semua. Fastland ya, jadi dikawal pula sama orang Disney, jadi lebih daripada Fastland. Oh iya, teman-teman mungkin tahu ya kalau masuk ke ke Disneyland itu ada jalur biasa, ada jalur ini yang VIP lagi karena kita dikawal sama orangnya Disney. Sama orang Disney dan langsung ketemu dengan maskot-maskotnya. Ya. Itu susah banget loh, Pak Dani. Hanya artis aja loh yang bisa ketemu maskot-maskot kayak gitu loh. Kalau nggak salah katanya ya, kalau nggak salah loh ya, itu satu orang tuh kita tuh kurang lebih ratusan juta Pak Rian, servisnya itu untuk ke Disney. Gila banget. Dan itu all free loh teman-teman semua. Anda bayangin ditemanin Mickey Mouse, Minnie Mouse, ya Anda kadang orang ditemanin Teletubbies aja udah seneng banget. Iya kan? Ya. Ini katanya Pak Rian ya, ini yang pernah saya tahu tuh Justin itu, saudara kita tuh Pak Rian, Justin. Oke. Oh, pernah di servis ya? Justin Bieber. Ya. Justin Bieber. Ya. Oke, sip. Lanjut ya, Pak ya. Oke, waduh, ini keren-keren nih gambarnya. Ya. Nah, ini dia. Boleh sedikit cerita Pak? Ya, jadi ini teman-teman ya, perubahan hidup saya dekat di Talk Fusion. Ya, jadi awal saya dulu sekolah naik sepeda motor, Ibu ya. Siang kepanasan, ya. Kalau hujan kedinginan, Ibu ya. Cari cewek susah, ya kan. Nggak ada yang mau, ya kan. Nah, jadi saya lihat teman-teman saya banyak orang kaya, tapi saya selalu bersyukur, Ibu. Kenapa? Saya masih bisa di sekolah yang terbaik, Ibu. Ya, jadi ambil positifnya, Ibu. Tapi karena saya punya teman-teman yang hebat, ya, saya semangat, Ibu. Nah, akhirnya saya kerja kerasnya di Talk Fusion nih, Ibu. Ya. Nah, jadi saya kerjakan Talk Fusion Pak Rian setahun, ya. Akhirnya saya bisa beli mobil Mercy saya yang pertama, Pak Rian. Nah kan, nah Mercy ini bahaya, Pak Rian, zona nyaman. Ya kan, nah jadi bagi teman-teman yang mungkin udah naik Mercy, hati-hati zona nyaman. Ya kan, nah jadi zona nyaman saya ini, Ibu, di Mercy ini, Ibu ya, saya betul-betul terbuai. Ya, akhirnya baru ganti Porsche 3 tahun, Ibu.
Nah, tapi setelah saya tahu Bapak zona nyaman itu berbahaya Bapak, ya, waktu saya punya Porsche Bapak, saya bilang saya hanya pakai Porsche paling lama setahun, ya. Dan betulan Pak Rian, saya nggak sampai setahun saya ganti Ferrari Pak Rian. Seperti itu. Mantap teman-teman ya. Aduh, hai. Ada nih ya dari motor, ya kan? Mau gimana mau cari cewek, Pak? Surabaya pula ya kan? Betul. Ya kan kehujanan piye Mas? Ya aku ya podo kudanan. Nah, kan susah juga kalau di jam itu kan. Betul. Tapi benar Pak Dani ketika beli Mercy, ya saya ingat banget kalau nggak salah SLK 250 ya Pak ya. SLK putih, betul. Betul. Itu salah satu yang membuat saya tuh juga ikut dengan Mercy ya kan Pak. Ya kan, jadi Pak Dani ini sangat banyak menginspirasi Indonesia dengan caranya tersendiri. Ya mungkin Pak Dani kan ada orang menginspirasi dengan macam-macam ya, ada yang ketika pengetahuan dengan teknologi IT, tapi inspirasi dengan ini ya tindakan kalau saya bilang. Ya, tunggu lampu saya Pak Rian ya, bentar lagi. Kenapa? Tunggu lampu saya bentar lagi. Oh, aduh, kok saya rasanya internetnya kok agak mau putus-putus gitu gimana? Gila, Pak, sama-sama ya kita ya. Tapi Pak, apa yang Pak Dani rasakan mendapatkan transformasi hidup seperti ini tuh, apa yang Pak Dani rasakan? Ya, saya bersyukur sekali teman-teman ya. Bukan soal karena ini mobil mahal, bukan Mbak Ibu ya, bukan karena mau pamer juga bukan ya. Tapi saya hanya ingin menunjukkan Pak Rian bahwa profesi network marketing itu layak untuk kita jalankan Pak Rian. Ya kan, sekali lagi teman-teman jujur loh Pak Rian, saya punya Ferrari itu jarang kepake Pak Rian, ya. Tapi ketika lihat di garasi itu senang sekali gitu rasanya Pak Rian, ya kan. Nah, jadi teman-teman, satu hal ya, kita tuh harus melakukan sesuatu yang hebat dalam hidup ini supaya kita tuh dihargai, Pak. Ya, jujur Pak Rian, saya udah capek nggak dihargai begitu lama dalam kehidupan ini, ya. Jadi ya kita harus tunjukkan, ya kan. Dan betul-betul Pak Rian, ini adalah berjuang bersama tim ya. Jadi sebetulnya mobil ini bukan milik saya Pak Rian ya, tapi ini adalah milik seperti ya. Jadi tunjukkan Pak Rian, saya ini adalah orang yang paling berani investasi gila-gilaan di perusahaan ini Pak Rian. Ya kan, karena banyak sekali orang Pak Rian ketika punya uang dari bisnis ini ya, dia takut ya nggak bisa long term, MLM-nya bla 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 misalnya, akhirnya malah invest yang lain, ya kan. Jadi kalau teman-teman mungkin hari ini berbicara soal investasi uang ke perusahaan, lawan dulu sama saya, baru boleh komen sama saya. Baru boleh komen ya. Jadi kalau bicara soal investasi Pak Rian ya, saya betul-betul berjuang 100% ini untuk perusahaan ini Pak Rian. Ya kan, nah jadi banyak sekali orang ya suruh invest ini, suruh invest itu, takut setengah mati waktu itu, betul ya. Untuk bisnis ini kan, padahal kan ya bisnis ini untuk kita juga, untuk Anda juga kan sebetulnya kan ya. Nah seperti itu Pak Rian. Jadi penghargaan, ke pembuktian ya kan, dan saya betul-betul mencintai dari bisnis network marketing ini Pak Rian. Dan ini semua dimulai dari hanya benar ya Pak ya. Ya, jadi kalau orang tanya berapa Ferrari mudahan, saya bilang Ferrari saya hanya 30 juta Pak ya. Ayo teman-teman semua gimana ya, gimana waduh, ini saya tuh speechless kalau saya bilang ya. Hari ini saya bisa dengar dari Pak Dani ya. Teman-teman mungkin ada yang pikir beneran tak, nah, kalau Anda masih sampai tanya kayak gitu lagi, ya udahlah, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya kan. Tapi saya tahu banget orang tuh tidak akan bisa cerita kalau tidak terjadi banyak ya. Anda pasti tahu lah ya kan, orang yang benar-benar pure benar sebagai pelaku atau enggak itu ya Anda pasti tahu. Dan saya tahu banget, saya ini saksi mata, saya hari ini saya masih bisa mengundang Pak Dani, berarti kita tahu bukan saja bisnis ini long term, tapi partnership antara kita itu juga long term gitu. Karena kita kan kontrak ngerti itu adalah bisnis ini. Itu judul ABP yang terdahsyat di Fitness ya. Oke, yang terakhir Pak Dani. Ya, jadi ya teman-teman ya, tanpa Pak Marcel saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu ya di Talk Fusion ini, dalam kehidupan ini ya. Jadi saya bersyukur sekali Pak Rian bisa ketemu dengan Pak Marcel ya. Jadi teman-teman, kalau mungkin cerita sedikit ya Pak tentang Pak Marcel ya. Jadi dulu tuh saya tuh waktu SMA Pak Rian, saya tuh mau berkelahi sama orang
Iya. Ya kan, saya mau berkelahi sama orang, ya kan. Nah, teman baik saya ini Mr. H namanya, ya, dia bilang, itu Dan, kamu telepon aja temanku namanya Marcel, Hmm. itu jago kalau berantem, ya kan. Nah, singkat cerita, saya telepon Pak Marcel, ya kan, saya bilang, Cel, saya butuh bantuan nih, saya temennya ini, ya kan. Nah, Pak Marcel ini waktu itu katanya mau bantu juga, gitu kan, mau itu, ya kan. Tapi untungnya saya nggak jadi berkelahi, Pak Rian. Saya nggak jadi berkelahi, tapi karena saya udah respect dengan Pak Marcel karena udah mau ditolong waktu itu, ya kan. Terus singkat cerita, saya pergi bertiga sama sama Mr. H ini, sama Pak Marcel ini. Wah, itu saya rasa respect lah, Pak Rian, ya kan. Nah, singkat cerita, tiba-tiba dia nih itu Pak Rian, apa? Ketemu lagi sama saya itu di Sweet Seventeen, Hmm. ya kan. Jadi ini suatu kebetulan Pak Rian ya, ketemu lagi di Sweet Seventeen. Saya tuh kaget gini Pak Rian, ini orang jago berantem. Tapi waktu itu Pak Rian, teman saya itu kan Sweet Seventeen, itu kebetulan kayak di klub net gitu Pak Rian. Hmm. Tapi kan pestanya kan jam 7 nih, masih nggak ada yang aneh-aneh kan. Ya bukan klub net yang parah, bukan ya, ya istilahnya kafe lah, kafe live musik gitu lah, tapi agak agak jedum gitu, ya kan. Nah, waktu itu saya tuh deketin Pak Marcel, ya kan. Berarti Pak Marcel sendirian juga, saya juga sendirian, bareng, ya kan, ngobrol. Saya kaget Pak Rian, Pak Marcel kok nggak suka dugem, tempat itu nggak suka, terus ngerokok juga enggak. Loh, saya tuh heran, ya kan. Iya. Katanya jago berkelahi, tapi kok nggak sinkron ya sama. Minum enggak, rokokan enggak, gitu Iya. ya. Terus dia ini sama seperti saya Pak Rian, teman-teman kami itu lanjut sampai party sampai malam, saya sama Mas Eli pulang, Hmm. ya kan. Saya sama Mas Eli pulang, ya kan. Nah, jadi di situ saya itu respect dengan Pak Marcel, ya kan. Nah, jadi di set 17 tuh Pak Rian, Pak Marcel cuma bilang gini sama saya, Dan, kamu kalau bisa nabung, kira-kira untuk, kalau kamu bisa nabung pengen apa, ya kan. Pak Marcel bilang gitu, saya bilang, saya pengen sekali beli handphone. Dan nanti supaya kamu bisa beli handphone, ya kan. Nah, malah saya penasaran Pak Rian, Hmm. malah yang saya minta dipresentasi, Hmm. ya kan. Nah, jadi dari pertemuan itu Pak Rian ya, wah itu luar biasa, yaitu betul-betul pertama kalinya saya tahu Pak Mas jalankan network marketing, ya. Dan saya tolak Pak Rian, ya kan. Saya tolak, saya nggak gabung langsung, sekitar 2 tahun saya baru gabung Pak Rian, ya kan. Nah, itu akhirnya ketemu juga sama Pak Andre, ya. Pak Andre juga ikut juga MLM sama Pak Marcel waktu itu, ya kan. Nah, di situ mulai kenal dengan Pak Andre, ya kan. Nah, jadi ya saya bersyukur sekali Pak Rian, ya, pertemuan yang mungkin nggak sengaja, ya, mau berantem, ya kan, minta tolong Pak Marcel, terus ketemu lagi di Sweet Seventeen, ya kan, terus ketemu lagi di Sweet Seventeen, ya, rasanya kok ya pertemuannya, ya Bu, ya kan, sampai istilahnya kalau bisa dikatakan Bebu ya, kalau tanpa Pak Marcel Bebu ya saya bukan siapa-siapa Bebu hari ini. Mungkin saya masih kerja di kantor, mungkin saya masih bingung kena corona, ya kan, mungkin juga bingung nih mau nikah bisa apa enggak, ya kan. Jadi ya teman-teman, satu hal, ya, temukan mentor Anda Bebu dalam hidup ini, ya kan. Temukan satu mentor aja Bebu, nggak usah banyak-banyak, satu mentor aja, oke, yang dimana mentor itu betul-betul peduli sama Anda Bebu, ya. Ketika Anda sudah ketemukan satu orang itu Bebu, ya kan, sama-sama Bebu wujudkan impian sama-sama Bebu, ya. Jadi di sini ada Pak Mario, ada Pak Marcel Bebu, ya, percaya sama mereka Bebu, ya, karena mereka tidak akan membuat kita nggak kemana-mana Bebu, ya. Mereka selalu memikirkan orang-orang terdekatnya juga Bebu, ya. Jadi teman-teman, ya, ayo sama-sama kita berjuang, ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, ayo sama-sama berjuang, ya, untuk wujudkan impian bersama. Mungkin itu dari saya Pak Rian. Yes, terima kasih Pak Dani. Saya tuh Ya. sampai speechless. Saking aja waktunya ini udah sampai. Kalau enggak saya tuh masih banyak sekali yang mau minta Pak Dani ceritakan ya, karena Pak Dani ini salah satu, kalau kita bilang, yang paling mengerti seluk-beluknya leader Grand Mentor kita dan juga company kita ya. Dan saya sangat respect terhadap Pak Dani ya, karena sampai hari ini pun tetap berjuang dan tetap ya masih benar-benar in banget, nggak berubah dengan perusahaan ini gitu. Mantap Pak. Wah, luar biasa ya. Pak Dani, terima kasih ya. Saya pamit ya. Terima kasih buat waktunya, inspirasinya, dan juga
kata-kata ininya ya, kata-kata mutiaranya tadi. Wah, udah ditutup ya. Wah, ini luar biasa banget. Bapak Ibu, ya, jadi itu saja hari ini kita sudah dengarkan dari Pak Dani ya. Jadi pastikan Anda hari ini Bapak Ibu, walaupun ya kita tahu ya Anda mungkin diundang dengan teman mungkin Anda baru-baru kenal ya, atau mungkin saudara Anda, tapi Anda mungkin merasa ini benar apa enggak. Udah Bapak Ibu, percaya saya ya, Anda tangkap dulu peluangnya, ambil dulu Bapak Ibu semua ya. Setelah itu semua cara kerjanya itu akan diberikan oleh tim dan partner Anda. Oke Bapak Ibu, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Selamat bergabung buat Anda yang belum bergabung, dan selamat datang di keluarga besar kami Bapak Ibu Top Vision Indonesia. Dan